Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar 10 hantu paling seram di Indonesia. Dari sekian banyak cerita dan semua legenda mistis di tanah air, hantu Indonesia banyak yang seram. Negeri kita memang menyimpan banyak legenda menyeramkan. Legenda-legenda tersebut melahirkan banyak sosok yang menghantui setiap pelosok negeri ini. Inilah 10 hantu paling seram di Indonesia. Yang pertama, Leak. Leak berasal dari daerah Bali. Leak merupakan salah satu hantu Indonesia terseram yang keberadaannya dapat menyakiti dan mengancam manusia. Pasalnya, Leak berkeliaran di tanah dewata untuk mengumpulkan organ manusia untuk dijadikan sesembahan dan bahan sihir. Menurut sejarahnya, hantu Leak memiliki banyak jenis, mulai dari perubahan wujud seorang dukun, penyihir, atau manusia biasa. Leak dapat berubah menyerupai babi, kera, atau harimau. Semua wujudnya dapat dikenali karena memiliki ciri khas taring yang tajam dan mata yang menyala. Yang kedua, Kuyang. Belakangan, sebuah video yang beredar di salah satu media sosial viral diperbincangkan banyak orang. Video yang memperlihatkan sekumpulan warga sedang memburu kuyang itu ramai dibagikan di mana-mana. Kuyang adalah perubahan wujud seorang wanita yang menginginkan kehidupan abadi. Bentuknya hanyalah kepala terbang dengan usus dan dalaman lainnya yang bergantung di bawahnya. Ia suka mencari mangsa, seperti bayi dalam kandungan atau yang baru lahir. Yang ketiga, Pocong. Siapa yang tidak kenal dengan hantu Indonesia yang satu ini? Keberadaannya tidak hanya sering menggemparkan negeri kita, tetapi negeri tetangga sebelah seperti Malaysia dan Singapura juga pernah digemparkan dengan adanya penampakan pocong. Pocong adalah hantu yang terjadi karena tali lilitan kain kafan di kepalanya tidak dibuahkan ketika hendak dikubur. Pocong berkeliaran menyinggahi rumah-rumah dan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Biasanya untuk meminta orang-orang tersebut untuk membukakan talinya. Yang keempat, Kuntilanak. Hantu Indonesia terseram lainnya adalah kuntilanak. Di Indonesia sendiri, kuntilanak memiliki banyak nama, tergantung dari daerahnya masing-masing. Di Pulau Jawa, hantu ini memang disebut kuntilanak. Namun, di bagian utara Indonesia, banyak juga yang menyebutnya sebagai Pontianak.
Menurut sejarah panjangnya, banyak yang mengatakan sosok Mbak Kunti ini adalah hantu seorang wanita hamil yang kehilangan janinnya karena dibunuh. Ada juga yang menceritakan bahwa hantu kuntilanak merupakan wanita yang diperkosa dan dibunuh. Lalu, mayatnya dibuang dan tidak dikuburkan. Yang kelima, genderuwo. Tinggi, besar, hitam, mata, rambut kusut, panjang menyala adalah ciri khas hantu genderuwo. Kabarnya, kehadiran hantu genderuwo dapat dirasakan dengan hawa di sekeliling kita yang berubah dingin dan bau singkong bakar yang sudah gosong. Genderuwo mengincar para wanita untuk dikawini, dan biasanya mulai gentayangan setelah matahari mulai terbenam. Hantu raksasa ini dapat berubah wujud menjadi seorang pria untuk mengelabui para wanita. Banyak cerita seram tentang hantu ini di tanah air, terutama pada tahun 2000-an. Para saksi yang bermunculan bercerita tentang sosok genderuwo yang berubah menjadi pasangan hidupnya, hanya untuk merayu dan mengajak para wanita itu untuk dikawini. Yang keenam, Wewe Gombel. Kisah hantu Wewe Gombel sempat diangkat menjadi film pendek di layar televisi. Wewe Gombel atau kolong wewe suka anak-anak yang berkeliaran saat maghrib. Ia akan menculik anak-anak tersebut dan menyusuinya sampai mereka semua hilang akal dan tidak mau pulang ke rumah. Akan tetapi, menurut mitos Sunda, kalong wewe hanya bisa membawa seorang anak apabila orang tuanya sudah tidak menginginkan si kecil itu lagi. Yang ketujuh, Jenglot. Walaupun bentuknya kecil, Jenglot merupakan salah satu hantu Indonesia terseram dan membahayakan yang pernah ada. Jenglot membutuhkan darah manusia untuk tetap hidup. Menurut mitos yang beredar, asal-muasal Jenglot berasal dari seorang pria sakti yang bertapa terlalu lama, sehingga ia berubah menjadi boneka tulang kecil yang kering. Jenglot sering sekali dijadikan peliharaan banyak orang sakti demi untuk mendapatkan umur yang panjang. Yang kedelapan, Sundel Bolong. Kalian pasti juga tak asing dengan hantu yang satu ini. Sundel Bolong adalah sesosok perempuan yang digambarkan memiliki lubang di punggungnya. Konon, katanya, sebelum mati, ia sedang hamil. Kemudian, ada laki-laki tak bertanggung jawab yang memerkosanya hingga mati. Bayi yang ia kandung berubah menjadi hantu lain. Sedangkan perempuan tersebut akhirnya menjadi sundel bolong yang gentayangan untuk membalaskan dendamnya. Seakan belum cukup seram, masyarakat juga percaya bahwa punggung hantu ini dipenuhi oleh belatung. Yang kesembilan, Tuyul. Jenis hantu ini sempat populer, namun sebenarnya tuyul sangat berbeda dengan sosok yang digambarkan. Tuyul dipercaya merupakan anak dari sundel bolong. Ada pula yang menyebutkan bahwa sebenarnya ia adalah anak dari orang yang keguguran. Oleh karena itu, tuyul memiliki tubuh yang sangat pendek dan suka mencari uang. Tak jarang
manusia memanfaatkannya untuk menjadi kaya secara instan atau pesugihan. Yang ke-10, lampor. Ternyata, lampor adalah keranda terbang yang konon dikendalikan oleh pencabut nyawa. Kisah hantu ini sering terdengar di Jawa Tengah. Ada banyak orang yang meyakini keberadaan lampor. Ia seringkali berkeliaran di kampung-kampung dan membawa siapapun yang melihatnya. Korban akan mati atau kembali dalam keadaan gila. Jika kamu mendengar suara kereta kuda di malam hari, siap-siap tutup mata kamu, karena bisa jadi itu adalah lampor. Itulah 10 hantu paling menyeramkan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.